Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang pengaruh literasi terhadap realisasi investasi untuk memenuhi persyaratan tugas besar statistika. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Anggota kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Ramadan Hari Nugroho, yang kedua Ibnu Adam Al-Falah, yang ketiga Feral Atalah, yang keempat Muhammad Faris Ar-Raihan Aziz, dan yang terakhir yaitu Syafwan Izar Azura. Baik, saya akan menjelaskan untuk latar belakang tentang literasi keuangannya terlebih dahulu. Literasi keuangan merupakan kemampuan individu dalam memahami dan mengelola keuangan secara efektif, termasuk mengatur pendapatan, pengeluaran, tabungan, dan investasi. Bagi mahasiswa, literasi keuangan sangat penting karena pada fase ini mahasiswa mulai mandiri dalam mengelola keuangan dan dihadapkan pada berbagai keputusan finansial. Seiring berkembangnya sektor keuangan dan kemudahan akses investasi, mahasiswa semakin tertarik untuk berinvestasi. Namun, realisasi investasi sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman keuangan yang dimiliki. Untuk rumusan masalah pada studi kasus kita kali ini, yaitu apakah terdapat hubungan antara literasi keuangan dengan realisasi investasi di kalangan mahasiswa? Dengan tujuan penelitiannya terdapat 2. Yang pertama yaitu menganalisis hubungan literasi keuangan dan realisasi investasi, dan yang kedua adalah mengukur pengaruh literasi keuangan terhadap realisasi investasi menggunakan metode statistika. Untuk data penelitiannya terlampir sebagai berikut. Untuk sumber datanya kita mengambil dari kuesioner Google Form yang sudah diisikan oleh para mahasiswa untuk mengisi kuesioner yang berkaitan dengan studi kasus yang kita hadapi. Di sini di sini respondennya terdapat 24 mahasiswa. Skala datanya yaitu 1 sampai 5. Setiap baris mempresentasikan satu responden. Setiap kolom merepresentasikan satu indikator penelitian. Nilai 1 sampai 5 berasal langsung dari jawaban kuesioner responden. Dan data ini menjadi dasar perhitungan korelasi dan regresi. Di bawah ini adalah data penelitian yang diambil dari sumber data kuesioner Google Form. Untuk variabel penelitiannya, yang pertama variabel X yaitu mewakili literasi keuangan, yaitu yang pertama memahami pengelolaan keuangan pribadi, yang kedua mengetahui perbedaan menabung dan investasi, yang ketiga memahami risiko dalam investasi, yang keempat mampu membuat perencanaan keuangan sederhana, dan yang kelima memahami pentingnya literasi keuangan. Untuk variabel Y mewakili realisasi investasi. Yang pertama yaitu pernah melakukan investasi, yang kedua menyisihkan uang untuk investasi, yang ketiga
mempertimbangkan risiko sebelum berinvestasi. Yang keempat, yakin saat mengambil keputusan investasi. Dan yang terakhir, berencana terus melakukan investasi. Untuk metode statistiknya, yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, korelasi Pearson. Yang kedua, digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara literasi keuangan dan realisasi investasi. Yang ketiga yaitu regresi linear, dan yang terakhir digunakan untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap realisasi investasi. Di sini model regresi dinyatakan dalam bentuk rumus sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A ditambah BX atau B dikali X. Untuk proses perhitungannya, langkah-langkah pengolahan datanya terdapat 3 langkah atau 3 step. Yang pertama yaitu menghitung statistik deskriptif atau rata-rata, dan yang kedua menghitung korelasi Pearson dari pasangan data literasi keuangan dan realisasi investasi, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu menghitung regresi linear menggunakan fitur data analysis pada spreadsheet. Seluruh perhitungan dilakukan berdasarkan data responden atau kuesioner dari Google Form yang sudah diisikan oleh para mahasiswa. Di sini R-square value-nya yaitu sebesar 81,7%. Hasil regresinya menunjukkan multiple R-nya yaitu 0,904, R-square-nya 0,817 atau yang sudah saya sebutkan tadi yaitu sebesar 81,7%, dan adjusted R-square-nya 0,699, serta observations-nya terdapat 24 observations, yang mana artinya 81,7% variasi realisasi investasi dapat dijelaskan oleh literasi keuangan. Berikut adalah data-data untuk regression statistics-nya. Hasil uji ANOVA di sini, yang pertama kita mendapatkan F hitung sebesar 6,958, dan significance F-nya yaitu 0,00075 atau kurang dari 0,05. Kesimpulannya, model regresi signifikan secara statistik dan layak digunakan untuk analisis. Berikut adalah hasil uji ANOVA-nya. Koefisien regresi yaitu menunjukkan bahwa beberapa indikator memiliki pengaruh yang berbeda-beda. Nah, indikator yang paling signifikan ini atau yang paling menonjol yaitu keyakinan saat mengambil
keputusan investasi atau p-value kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa faktor keyakinan berperan besar dalam realisasi investasi mahasiswa. Di sini terdapat residual output. Jadi, apa itu residual output? Residual output ini merupakan selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi, atau bisa dikatakan secara lain nilai sebenarnya dan nilai prediksi atau nilai perkiraan. Nah, hasil residual yang relatif kecil menunjukkan bahwa model regresi cukup akurat dalam memprediksi realisasi investasi. Nah, untuk kesimpulannya, yaitu yang pertama, literasi keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap realisasi investasi mahasiswa. Yang kedua, hubungan antara kedua variabel tergolong kuat dan positif. Yang ketiga, faktor psikologis seperti keyakinan menjadi indikator yang paling berpengaruh. Baik, di sini tertampil data spreadsheet hasil observasi atau kuesioner yang sudah diisi oleh para mahasiswa. Jadi ini adalah hasil observasinya. Terdapat nama-nama mahasiswa serta NIM dan serta pertanyaan-pertanyaannya yang bisa dijawab dari skor 1 sampai 5, dari setuju hingga sangat tidak setuju. Oke, di sini saya akan menjelaskan summary outputnya atau regression statistics-nya. Di sini multiple R sebesar 0,9 sekian itu didapat dari korelasi antara variabel independen secara bersama-sama dengan variabel dependen. Nah, untuk R-square-nya sebesar 0,81 atau sebesar 81,7% yang sudah saya sebutkan di PPT sebelumnya, yaitu didapat dari hasil analisis regresi, yaitu dari perbandingan variasi yang bisa dijelaskan model terhadap total variasi data. Yang intinya R-square itu berasal dari hasil perhitungan regresi. Nah, untuk adjusted R-square-nya sebesar 0,6 sekian itu berasal dari R-square yang disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan jumlah data. Yang mana intinya adjusted R-square ini berasal dari R-square yang sudah disesuaikan dengan jumlah variabel dan data. Nah, kalau standard error ini dia berasal dari sisa kesalahan prediksi model regresi atau residual, yang mana intinya standard error ini berasal dari error atau residual model regresi.
Nah, untuk observations ini yaitu sebesar 24 itu total dari hasil kuesioner yang sudah dibagikan oleh kami, lalu sudah dijawab oleh para mahasiswa. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.